Salam seluruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan sekali ini saya mengunjungi saudara sekalian, memberitahukan kalau kita ikut pada jalan Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih peperangan dalam hidup kita. Tuhan akan mengambil alih supaya kita menjadi pemenang. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari dengan serius. Dan sebelum mendengarkannya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mau mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan mengambil alih semua peperangan kami. Dan kami percaya bahwa di depan sana kami menjalani hidup yang berkemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Hari ini dari Injil dari Yosua. Yosua pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 15. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Ini firman Tuhan berbicara tentang ketika umat Tuhan sudah menjelang memasuki Yeriko. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini persis mereka mau melangkah memasuki peperangan, dan peperangan itu bukan sebentar, saudara sekalian. Mereka menaklukkan tanah Kanaan itu selama 5 tahun. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat firman Tuhan ini, kata apa? Yosua melihat dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya.
Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, mengapa Yosua pemimpin? Karena Musa sudah meninggal. Kawankah engkau atau lawan? Jawabnya dia bukan katakan kawan, bukan. Jawabnya bukan. Bukan kawan dan bukan lawan. Ini aneh. Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Saudara sekalian, kenapa dia bilang bukan? Tergantung kepada posisi kita, saudara sekalian. Jadi mari kita ingat betul hal ini. Kalau saudara berperang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan keahlian sendiri, atau sudah berusaha, atau sudah bekerja, mendapatkan saingan, saudara menggunakan santet untuk mengalahkan lawan atau musuh atau saingan saudara, ya Tuhan menjadi lawan. Dengar baik apa yang saya katakan. Tuhan itu hanya menjadi kawan orang yang taat akan firman Tuhan, yang tidak menggunakan cara-cara kuasa iblis. Sudah katakan, ya, tapi kan kita di sini tidak ada peperangan. Tolong dengarkan Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Tetapi saya ingin baca ayat 10. Saudara dengar ayat 10 sampai berikutnya. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita di sini dalam peperangan rohani, saudara sekalian. Jadi jangan anggap enteng. Ya, jadi dalam peperangan rohani seperti ini, kita perlu siapa? Perlu Tuhan. Kita perlu panglima bala tentara Tuhan untuk menolong kita. Atau sebagai gereja yang menghadapi banyak tantangan. Tolong jangan mengandalkan sumber daya atau kekuatan manusiawi, saudara sekalian. Saudara akan kalah. Tetapi bila kita mengandalkan kekuatan surgawi tadi, mengandalkan panglima bala tentara Allah, dia akan mengambil alih semuanya. Yang dia minta cuma satu. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Apa katanya? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Inilah kunci kemenangan rohani, saudara sekalian. Tadi Tuhan sudah memberikan 6 senjata rohani dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Pedang roh, firman Allah, ikat pinggang lah, baju sirah lah, ketopong itu sama dengan helm, penangkis, apa lagi ya? Ikat pinggang, baju sirah, kasut, sepatu, 6 senjata rohani. Itu tidak bisa engkau kenakan kecuali engkau hidup apa? Kudus di hadapan Tuhan. Karena kalau engkau mau mengenakan, kalau saudara sekalian mau mengenakan perlengkapan senjata Allah dengan hidup tidak kudus, itu mencekik engkau, saudara sekalian. Karena itu tadi, apa katanya? Syaratnya sederhana saja kelihatannya, tetapi sangat serius. Tanggalkan kasut dari kakimu, sebab tanah tempat engkau berdiri adalah kudus. Jadi kemenangan Yosua nampak di sini, karena yang mengambil alihnya panglima bala tentara surga. Tetapi Yosua diminta untuk hidup kudus, dan dia sudah menjaga track recordnya sebagai hamba Tuhan yang hidup kudus, panglima yang hidup kudus bersama-sama dengan Musa. Oleh karena itulah dia memenangkan seluruh peperangan bersama dengan Kaleb. Sebagai generasi tua cuma 2 orang, bersama dengan Kaleb akhirnya mereka merebut
seluruh tanah perjanjian, dan mereka memenangkan peperangan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong Tuhan, dalam kehidupan dan persaingan dunia ini, kami tetap menjaga kekudusan hidup dan tidak pernah menggunakan cara-cara duniawi atau kuasa kegelapan untuk memenangkan peperangan atau persaingan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.